Halo semuanya, balik lagi sama Ponco, Tori, dan di sini ada Prince Java. Ini lagi pakai baju nuansa kucing nih guys. Kita buat kaos. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa produksi kaos yang bisa kita distribusikan atau jual ke kalian ya. Jadi gini, ngapain kita di sini? Lah, soal bahas itu kan Bahas apa? si Pak Gemma. Pak Gema. Jadi gini guys, jadi beberapa sebulan Oktober lah ya, 2 bulan, sebulan September akhir sampai Oktober awal itu ada beberapa ekor kucing tuh yang dibeli kemudian mati atau sakit. Nah yang ngejual ini orang nih, orang ini yang ngejual dan beberapa orang yang lain sih, tim yang lain sih. Kita kan bentuknya satu tim, butuh hobinya YouTube, bikin video kucing, bikin perawatan. Jadi gue kenalin dulu nih. Mungkin kalian pada kenal nih sama dia yang pernah kesini. Jadi, oh ya sebelumnya, kemarin kan ada yang beli kucing juga. Kita mau ngebahas 2 orang di sini. Ada yang beli kucing 2 orang. 1 orang biasa, 1 YouTuber, gamer, apa ya? Selebgram ya. Selebgram dia. Jadi banyak. Nanti gue kasih tahu namanya siapa. Nanti gue juga izin juga sama dia dan gue wawancara si Om ini. Udah saya tahu kan namanya tadi. Oh iya, tadi kasih tahu. Namanya Mas Gema. Mas Gema yang dari dia tuh salah satu konten kreator gaming yang ada di YouTube, di cukup terkenal sih ya. Apa Tara Art Games kalau nggak salah namanya. Nah dia tuh beli kucing di sini. Sebelumnya gue mau cerita dulu. Jadi sebelumnya itu ada satu keluarga beli kucing itu 2 ekor ya. 2 ekor. Oh iya. Ibu H. Jadi si Ibu H. Kemudian yang satu ini sakit. Kemudian yang satunya sakit dan yang satunya kita obatin, kita rawat, sembuh kan? Sembuh. Terus coba ceritain. Kalau untuk si Ibu Hai ini sendiri sih dia pertama itu pas saya pulang ya. Kasusnya kan pas Sambil ngerokok ya guys. Jadi kita lagi pas santai aja omongannya. pas saya pulang. Lu ngapain sih pakai pulang kampung lagian? Setahun saya kan nggak pulang. Yang nggak boleh pulang siapa? Nggak bolehin. Bukan nggak bolehin sih, lebih tepatnya Apa? karena ada musimnya kayak gini kan. Iya kan yang nggak bolehin bukan gua. Iya udah itu mah udah oke. Nah pas saya pulang itu kan dia si Ibu Hai ini beli 2 ekor kucing. Nah, 2 ekor kucingnya ini pas saya balik baru ada problem. Jadi yang saya dengar dari tim dari ini sendiri, dari nuansa kucing sendiri kan waktu itu dia itu beli baru berapa? 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu baru kucingnya itu ada gejala sakit 1. Nah cuman karena saya udah pulang waktu itu kan ya udah saya coba handle semuanya, maksudnya dalam artian ya udah yang satu disuruh ditanggung jawabnya ya 1 coba dirawatin dulu satunya. Cuman si ibu hanya ini sendiri ngasih tahu kalau yang satu lagi dia masih makan normal, cuman katanya sih udah agak mulai lemes. Cuman makanya itu saya langsung bilang sama si ibu ini bilang ya udah Bu, bawa aja semua ke tempat nuansa, coba dirawatin dari pihak kami, saya bilang gitu kan. Ya ntar kalau untuk kondisinya dia ntar pasti dikonfirmasi ke ibunya si Ibu Hai ya. Nah cuman yang apa ya, yang satu itu yang dia agak lemes itu dirawat dari tempat saya kurang lebih berapa hari, 5-1 minggu kalau nggak salah waktu itu. Nah dia itu sembuh. Nah yang satunya lagi ini dia membaik kan? Si Oren kan? Oh iya, si orangnya itu. Cuman dia prosesnya lama. Paling lama dia hampir 3-1 bulan lah kalau nggak salah. Dia perawatannya yang lama soalnya dia yang dari telinganya sakit, terus apa ya? Apalagi ya? Pas bawa kesini benar-benar parah. Sariawan. Sariawan. Dia nggak mau makan soalnya. Itu yang buat progresnya penyembuhannya itu lebih lama karena dia makannya itu ya perharinya harus disuapin terus, nggak bisa didiemin gitu soalnya. Nah kalau yang satu lagi kan dia masih mau makan. Nah jadi pertama-tama sih pas dibawa ke sini sih dilariin ke dokter dulu ya supaya kita minta obatnya dulu. Maksudnya
diminta obatnya, resepnya kayak gitu kan. Soalnya kan kalau untuk resep atau obatnya kan dari pihak sini sendiri juga kurang begitu tahu tentang medis kayak gitu. Makanya itu biasanya sih dari sini dibawa ke dokter itu untuk minta obatnya. Jadi keluhannya yang nggak dikasih tahu sama customer, dikasih tahu ke dokter juga supaya kita bisa mendapatkan obatnya yang bisa buat nyembuhin dianya ini. Nah kalau untuk perawatan sendiri dibawa lagi dari tempat nuansa. Jadi dari segi nyuapin, dari segi bersihin telinganya yang kalau dia bermasalah atau sariawan. Nah cuman perbedaannya kan dari pihak sini kan biasanya cara-cara ngasih obatnya, cara-cara ininya kan dia kami kan emang bidangnya di sini, jadi ya lebih banyak tahu cara ngasihnya. Maksudnya Perawatan lah ya. Iya, perawatannya tuh lebih detail lah istilahnya kayak gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang Ya kucingnya bisa membaik bisa mudah-mudahan. membaik. Waktu itu membaik sih soalnya. Ya, intinya perawatan secara dari perhatiannya, pemberian obatnya, disuapinnya kalau kucing nggak mau makan, ya kan? Iya, iya pasti. Intinya dari masa observasinya kan kita kita tanggung, dan akhirnya si kucingnya alhamdulillah membaik yang satu. Kemudian yang satu lagi itu tiba-tiba, itu gue juga bingung, tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, akhirnya kita gantikan dengan kucing yang lainnya. Nah, maksud gua berarti kan itu juga ada kesalahan juga di guanya. Mungkin gua kurang quality controlnya kali ya. Karena waktu itu kan gue juga lagi sibuk dan dia lagi begini. Biasanya dia tuh yang lihat, oh ini kucing ini bagus, sehat dalam artian gitu ya, nggak ada masalah. Cuman lagi si Javanya ini nggak ada, dan guanya juga lagi ada kerjaan lain, jadi banyak yang ngelos gitu aja, dan akhirnya terjual lah tuh ke orang lain gitu ya. Nah kemudian ini kan salah satu bentuk ya dari nuansa kucing, bentuknya itu tanggung jawab ya. Iya. Jadi kalau misalnya tuh ada apa-apa, banyak yang kita tanggung jawab customer itu. Caranya tuh negosiasi kekeluargaan. Dan ini menunjukkan berarti nuansa kucing itu juga ada kejelekannya. Maksudnya kucingnya itu ada juga yang nggak sehat gitu ya. Kalau lagi emang nggak sehat ya nggak sehat. Karena banyak banget kan yang bilang sama kita, iya kucing saya mati gini, makanya saya mau beli lagi di sini. Jadi sebenarnya itu poinnya apa? Poinnya itu kayaknya harus orang kalau misalnya mau pelihara kucing ya komit, harus siap menerima konsekuensinya. Menerima konsekuensinya, benar. Dia harus keluar uang, namanya harus dia merawat ya. Namanya juga dia mau melihara makhluk hidup. Udah otomatis ya, namanya makhluk hidup, sakitnya kapan, terus meninggalnya kapan itu kita gak ada yang tahu. Betul. Kita cuma sebagai manusia yang mau melihara dia, ya kita berusaha semaksimalnya kita. Betul. Nggak bisa kita pastikan kapan dia sakit, kapan dia meninggalnya. Yang penting kita udah berusaha semaksimalnya. Kalau saya sih bilang gitu. Boro-boro kucing kita jadi sakit ya. Pasti. Tuh guys, ingat, jangan kucing, kita aja bisa sakit sebagai orang yang udah minum obat, makannya banyak mungkin ya. Terus kemudian sistemnya kita tuh gimana sih nuansa kucing nih? Ada garansi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bukannya garansi sih, nama makhluk hidup kan nggak ada yang bisa garansi. Kayak dia aja nih, mungkin aja abis ini dia bisa ketabrak, meninggal gitu, apa ketiban pohon gitu kan. Iya, itu mah pasti. Jadi kita sebenarnya nyawa tuh nggak ada garansi, cuman kita ini bentuknya mungkin seperti berupa tanggung jawab ya. Dan biasanya kita ngasih tanggung jawab dalam hal apapun. Dan paling kita sebel nih ya, yang paling gue sebel, orang udah beli kucing tiba-tiba mau tukar tambah lah, tukar kucing yang lebih lucu lah, yang lebih gede lah. Bener nggak sih? Banyak kasusnya kayak gitu. Banyak. Nih jadi kalian bisa dengar cerita dia gimana? Banyak sih kasus untuk kayak gitu. Ada yang dia dari awal udah dikasih tahu ini nggak rekomendasi. Maksudnya dalam artian dari pihak saya sendiri biasanya kan emang kalau dia customernya itu baru ngerawat atau apa, saya biasanya menyarankan untuk yang rekomendasi. Nah dari customer itu sendiri kan biasanya emang yang namanya dia juga mau ngadopsi ya, dia ya ngambilnya yang serak di hatinya dia. Betul. Cuman kadang kan kalau saya kan pribadi kan lebih menyarankan untuk ngambil itu yang sesuai dengan dianya. Maksudnya dia baru pertama adopsi, yang ngambilnya yang sesuai lah, jangan yang terlalu ini. Nah pas dia diambil yang benar-benar saya udah bilangin yakin yang ini, saya gituin kan waktu itu. Nah dia ngambil yang itu. Nah pas nyampe rumah itu kucingnya itu ada problem, dia itu nggak mau makan.
namanya kucing kadang itu baru adaptasi pertama 1 hari atau 2 hari itu kadang mereka memang nggak mau makan. Cuman kalau dari kita yang ngerawat sendiri, kalau kita diemin doang ya otomatis malah jadi buat dia sakit. Ya kita yang mengadopsinya si kucing ini sendiri, gimana caranya supaya kita supaya si kucing ini tetap mau makan. Jadi seandainya dia nggak mau makan ya entah itu dengan cara dikasih makanan basah dulu kayak Betul. misalkan, terus kalau ya dikasih Usaha makanan dulu lah. dikasih makanan basah, kalau nggak mau ya mau nggak mau harus disuapin, itu Iya. otomatis kan. Nah dia itu karena kucingnya nggak mau makan 1 hari 1 malam kalau nggak salah waktu itu. Nah dia itu minta namanya tuker sama kucing, dia nggak apa-apa katanya, nambah lagi uangnya itu nggak apa-apa. Nah dari pihak saya bukan masalah nambah uangnya, tanggung jawabnya dari si pengadopsi ini sendiri, yang dia kan baru istilahnya baru diadopsi baru sehari semalam, masa ia harus minta tuker lagi? Dalam artian kalau kami bisa bilang kalau kami menguangkan segalanya kayak gitu ya saya terima aja, Ya, soalnya kan banyak. iya soalnya bisa dibilang kucingnya itu sendiri itu gak ada problem, soalnya baru 1 hari 1 malam ya, namanya kucing adaptasi kadang nggak mau makan itu wajar. Betul. Nah itu cuman saya bilang sama dia ya dicoba dulu Bu dengan berbagai macam, entah itu makanan basah atau apa, itu pasti saya nyobain nyaranin. Nah dari situ terus ada lagi yang beli kucing, sebetulnya anaknya yang suka, cuman orang tuanya nggak begitu suka. Nah sore dia ngambil, malamnya itu konfirmasi kalau kucingnya ini mau dibalikin. Gara-garanya? Ya, gara-garanya itu cuman sepele masalahnya. Orang tuanya ini sih, lebih tepatnya orang tuanya yang cewek ya, dia ini tidur, nah dia ini dilompatin sama si kucing itu sendiri. Itu problemnya, permasalahannya cuma Kalau si seperti itu. kucingnya berarti sehat loh. Kalau kayak gitu ya Udah nggak stres. udah otomatis dia sehat kan, dan dia juga udah mudah beradaptasi berarti. Betul. Kondisinya. Nah tapi dari si ibunya ini sendiri dia minta ditukar ya, dari pihak saya ya nggak bisa kalau untuk kayak gitu kan. Padahal juga udah apa ya, kita udah mengedukasi ya, lu udah memberikan edukasi Udah, kan, seperti yang udah. gue sarankan. Udah dikasih tahu mereka, maksudnya ya istilahnya ya kalau beneran saya biasanya emang selalu meyakinkan mereka, memastikan lagi yang mau diambil ini enggak, yang ini enggak, yakin enggak, saya gituin soalnya. Ya karena apa ya, karena dari saya sendiri juga nggak mau yang berbelit-belit, maksudnya dalam artian ya kalau mau ngambil ini ya konsekuensinya yang apa yang saya jelasin dari awal tadi harus dia terima juga. Betul, Gitu. betul. Maksudnya nggak, apalagi dengan masalah-masalah yang sepele kayak dia karena kelompatin si ibunya ini tidur kayak gitu kan, itu ya namanya makhluk hidup, mereka kan butuh kebebasan. Betul. Nggak bisa diem disuruh duduk kayak gitu kan, nggak mungkin bisa terus kayak gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya mau adopsi kucing, kalian harus perlu konsekuensi dan konsisten. Nggak bisa main beli kayak barang benda mati ya. Iya pasti. Oke. Selanjutnya nih, mungkin nanti kita buat dari jadi 2 partai kayak panjang nih ceritanya. Soalnya ini kan orang ke-1 dan beberapa customer lainnya yang biasa melakukan kebiasaan yang kurang terpuji lah ya, menggampangkan makhluk hidup. Nah, kemudian kita cerita si Mas Gema nih, Mas Gema. Jadi kemarin dulu dia udah pernah beli kucing ya. Udah Itu udah pernah beli kucing namanya si Jessie, itu kucing betina ya, yang warnanya orange. betina orang. Betina orange. Kemudian dia tuh beli kucing lagi guys. Kucingnya tuh kayak ragdoll mix kayaknya waktu itu ya. Dia lebih tepatnya sih ragdoll mix. Ragdoll mix Persia. Kita bilangnya sih Persia, cuman itu karena breeder dia bilang ragdoll mix, tapi kita tetap nyebutnya Persia soalnya nggak pure ya. Kemudian beli kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari mati. 3 hari mati apa? Bukan 3 hari mati, lebih 3 hari tepatnya sakit. 3 hari dia konfirmasi kalau kucingnya sakit. Kucingnya sakit, tapi langsung dibawa ke dokter dan ternyata virus. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang benar nih dari customer. Udah kelihatan sakit, dia langsung dibawa ke dokter, nggak banyak ngomong, nggak banyak nanya, dan dia berusaha untuk mengatasi masalah sendiri kan, Iya. gitu. Nah, terus kemudian selang berapa lama itu mati kucingnya? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Dirawat di dokter tuh 2 hari ya. 2 hari. Gue juga udah koordinasi dengan Mas Gemanya, dan itu juga gue bilang ada kesalahan dari gue pribadi, mungkin quality controlnya kurang bagus karena waktu itu kayak gue ceritain gue lagi sibuk-sibuknya banget tuh September,
Oktober tuh parah, dan dia juga nggak ada September. Kejadiannya juga pas dia lagi saat pulang kampung, lagi di kampung dia. Nah kemudian marah-marah Mas Gema ya, bukan marah sih, cuman menegaskan ya, namanya pelanggan pasti kecewa, itu wajar. Dan apalagi dalam segala bidang usaha ya, apalagi makhluk hidup, resiko pasti ada kan, pasti ada. Terus gimana tuh dia ngomelnya? Bukan yang ngomel ya, komplain. Bukan ngomel sih, lebih tepatnya dia kayak dari Pak Gubanya itu sendiri dia bilang, gitu kan, marah. ini gimana Mas? Dimarahin nggak tapi? Dimarahin sih enggak, Cuman nggak dimarahin katanya loh. Bilang gini, kan Mas dia Gema tahu, baik berarti ya? si Pak Gemanya ini sendiri dia tahu, maksudnya dia konfirmasi ke sayanya itu nggak bisa ngambil keputusan, itu dia pasti udah tahu. Nah dia itu meyakinkan saya. Lu nyari kambing hitam ya? Bukan saya nyari kambing hitam. Terus? Nah dia itu meyakinkan saya supaya dia itu bisa ngomong sendiri sama Bapak Puncinya sendiri waktu itu. Nah, cuman kan saya emang selagi kan kalau semua masalahnya itu nggak bisa langsung dikasih ke Pak Puncinya semua kan, selama bisa di handle sama saya ya biasanya saya handle dulu. Iya, karena jadi sebenarnya kita bukan kucing aja, kucingnya kita emang hobi gitu ya, dan ternyata alhamdulillah lah bisa jadi seperti ini, kan nggak ada yang tahu gitu guys ya. Nah terus kemudian? Nah Pak Gemanya ini bilang, maksudnya intinya dia dari segi konfirmasi ke saya sih, dia minta gimana nih pertanggungjawaban dari Nuansa. Nah saya bilang kan waktu itu dia meyakinkan saya juga, Mas ntar jangan salahin saya ya kalau dia ngepost di sosial medianya dia. Waktu itu dia juga udah ngepost waktu itu. Oh iya, parah tuh udah ngepost. Terus? Agamanya udah ngepost kan. Nah dari situ saya langsung konfirmasi ke Pak Ponconya. Terus gue bilang apa? Hah? Gue bilang apa? Saya bilang, Pak Ponco waktu itu bilang, ya udah ntar saya nelpon dia sendiri. Posting aja kan? Iya. Oh iya, kalau yang itu ya kalau mau posting aja nggak apa-apa. Iya itu kan haknya mereka lah ya. Gue nggak pernah, soalnya gue nggak pernah mau apa ya, nyuruh orang mempromosikan nuansa kucing atau nyewa YouTuber, selebgram gitu buat kumur-kumur nuansa kucing bagus, nuansa kucing sehat, enggak. Karena gue bukan orang seperti itu, tapi kita profesional aja gitu ya. Semuanya ya kan, dari Atika, dari Mas Gema, terus dari siapa lagi ya, si Hanum Mega, terus kemudian siapa, Dinda ya, Dinda yang kecil tuh, YouTuber yang lucu-lucu unyu-unyu itu. Terus kemudian ya pokoknya nggak pernah lah suruh kumur-kumur. Jadi emang hak mereka ya, mau ngepost ya ngepost aja. Gue bilang sama si Jawa nih, karena namanya usaha pasti ada resikonya lah. Kalau misalnya emang kitanya jujur dan kitanya baik, itu menjalin hubungan baik, pasti insya Allah kedepannya juga baik-baik aja gitu. Yang penting kita nggak nipu, ya kan? Nipu. Apalagi kucing Persia jangan dibilang kucing Maine Coon gitu. Wah, ya. Itu mah nggak pernah. Iya, ya, gitu. Ngomong apa adanya. Kalau mix ya mix. Iya. Kalau usah, jangan menjanjikan orang suatu hal dengan kebohongan. Benar. Apalagi mewah-mewah kayak gitu. Jadi betul. Kucing Persia disebutnya kucing Maine Coon. Betul. Kucing, banyak sekali tuh yang jual. Kampung warna abu-abu bisa dibilang British Shorthair. Iya. Terus ada kucing Norwegian katanya. Terus ada Scottish Fold Straight. Kucing kita si Ozzy juga kayak Scottish Fold, kucing kampung padahal. Udah Pak. Bisa dibilang kayak gitu, kalau orang yang nggak tahu mah bilang Ozzy Scottish Fold juga. Iya, banyak yang mau beli ini kucing Scottish, Mas. Gue bilang iya, 10 juta, 15 juta. 15 juta juga laku, cuman nggak kayak gitu. Jangan kayak gitu ya, teman-teman. Soalnya banyak loh yang jual-jual kucing tuh aneh-aneh pada kayak begitu ya. Ya, mereka itu udah itu pada sirik sama kita. Bisa bilang gini sih, bisa dibilang gini ya. Mereka kayak menjual, ada fotonya, cuman rasnya itu mereka juga belum tahu jelasnya. Tapi iya, bunyi aja. Dengan menyebutkan ras yang tinggi, dengan dikasih nomor buat dapat duit, buat dapat uang gitu kan. Nah, itu namanya tuh udah ngebohongin orang. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nanti kita bahas nih, guys. Jadi ada yang ngasih bintang 1, katanya apa? Nuansa kucingnya mahal. Hello, urusan lu harus mikir gitu ya. Kalau misalnya lu pengen punya usaha, terus abis itu harga jualnya lu berapa, harusnya lu mikir dan termotivasi. Orang lain aja kok bisa ya jualan harga segini, berarti lu juga bisa. Jadiin motivasi, jangan jadi dengki gitu. Itu sih harapan gua buat kedepannya, bener gak sih? Pasti. Jadi usaha dulu guys, banyak usaha dan berdoa gitu ya. Terus yang penting jangan nipu gitu, jangan bohong, kucing apa bilang kucing apa. Nanti kita buat di video selanjutnya. Kemudian gimana? Soal Pak Gema ya? Iya, tadi gue diomelin. Posting.
Enggak sih. Pak Gema ngomel itu bercanda aja. Dia baik kok orangnya. Dia sebetulnya orangnya baik. Cuman ya tegas ya, namanya kecewa gitu ya kan, mengutarakan kecewa. Jadi istilahnya dia ya pas di saat dia kecewa bener-bener apa yang diomongin dia kan kayak tegas banget gitu. Jadi ya nadanya kenceng, cuman bisa dibilang nadanya itu tegas. Tegang. Cuman dia bukan orang yang tipe kalau orang yang marah-marah kayak gitu, enggak. Tegang nggak lu? Saya yang tegang. Oh, tegang nih guys. Tapi saya tegang kalau ngadepin customer yang ada problem kayak gitu ya tegang sih pasti. Cuman karena saya juga udah biasa ya. Jadi ya yang kan maksud gua biasain aja, kalau kita nggak nipu ngapain tegang ya kan? Mau dibilang, soalnya dia juga sering nih guys dibilangin mau dibawa polisi apa ya, orang nggak nipu kan banyak kayak gitu. ya kan, banyak kayak gitu ya. Nggak nipu apa yang mau dibawa polisi, orang toh kucingnya udah sebulan udah mati udah apa, nipu juga enggak, barangnya ada, rumah gua di sini gitu ya. Jadi kesian sebenarnya tim-tim nuansa kucing ini udah memberikan yang terbaik, mencoba memberikan yang terbaik lah ya, bukannya udah mencoba memberikan yang terbaik tapi kurang dihargai. Tolonglah kita bisa menghargai orang lain tuh lebih baik gitu ya. Nah kemudian terus Mas Gema, Kalau Pak Gema sendiri sih terus waktu itu setelah saya bilang ke Pak Ponco sendiri kan, Pak Ponco yang nelpon ke dia kan. Oh iya. Dari eventnya itu kan pertanggungjawaban dari sini kan Pak Ponco langsung sama yang Pak Gemanya sendiri yang ngomong kan waktu itu. iya jadi gini kesepakatannya waktu itu. Kesepakatannya itu dia minta ganti biaya obat si Jesse dan kucing yang setelah meninggal itu, siapa namanya? Lupa saya. Lupa lah pokoknya si itu. Kemudian dia tuh nggak minta kucing, Mas Gema ini nggak minta kucing, tapi karena gua ngerasa nggak enak juga dan ada kesalahan kita, kemudian kita mau ngasih dia kucing. Ingat ya, kita ngasih kucing itu mungkin karena salah satu bentuk pertanggungjawaban. Sebelumnya orang yang sudah membeli pun orang biasa gitu ya, bukan selebgram, youtuber atau gamer, itu kan juga kita ganti si Buha. Si Buha ini, tapi dengan syarat semuanya itu dengan tata cara yang baik lah ya kan. Kita sama-sama menghargai. Tata cara baik, terus ya dari keduanya Ono totok romone. itu kalau bahasa Jawanya. Ya. Tata krama yang baik itu bahasa Jawanya itu. Nah kalau yang sama yang kedua itu sabar lebih tepatnya. Soalnya kan kita memberi istilahnya pernah ya ada masalah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dari pihak dari nuansa sendiri setiap memberikan atau bertanggung jawabnya itu nggak mau sampai kita buat kesalahan hal yang sama lagi. Betul. Nah makanya itu dari segi itu kan semuanya butuh proses, nggak bisa langsung main asal saya kasihin lagi ntar permasalahan jadi sama lagi, percuma dong maksudnya. Nah makanya itu saya pasti ngasih tahu ke customer yang ada problem kayak gitu biasanya saya sih nggak bisa memastikan, maksudnya lebih baik sabar aja. Nggak sabar menunggu. Tapi kalau untuk menjanjikan suatu dari tanggung jawabnya itu pasti saya menjanjikannya. Cuman saya bilang sama mereka itu untuk sabar, maksudnya untuk menunggu, maksudnya supaya apa ya, dapat itu istilahnya nggak mengecewakan buat mereka lagi. Iya betul. Oke, kurang lebih begitu. Jadi kemarin kita udah mau ngasih kucingnya ya, dan surprise nih sama Pak Gema, Mas Gema. Dia nggak tahu kucingnya kayak gimana, dan kalau dijual itu di nuansa kucing kita bisa harganya berapa? 6 jutaan ya. 6 juta. 6 sampai 7. Dan ingat ya, kita nggak pernah minta youtuber itu untuk youtuber, selebgram atau artis tuh untuk kumur-kumur nuansa kucing. Dan ini beneran loh, mereka tuh kayak sempat kecewa, marah sama kita, dan ini cara mengobati rasa kekecewaan seseorang dari nuansa kucing. Ya, kan? Cara dari kami ya bertanggung jawabnya itu. Tanggung jawab dan komunikasi. Dijaga terus. Jadi nanti habis ini kita bakalan ke rumah si Mas Gema. Jadi mau interview ya. Interview dia. Sekarang tanggal berapa sih? 21 November ya? 21 apa 22? 22 November. Mungkin nanti tanggal 30 kali ya, 30 atau 1 Desember kita akan ke rumah Mas Gema, karena ada suatu hal yang buat kita tidak bisa berkunjung ke rumah dia, dan kucingnya juga lagi dititipin di sini si Jessie. Dan interviewnya nanti kita interview Mas Gema, dan nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya guys. See you on next video. Bye bye.